Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inur Fadila dengan NIM C141201040 dari kelompok 7 paralel 2. Di sini saya akan memberikan tutorial desain primer spesifik di software BioEdit. Hal yang pertama dilakukan yaitu pertama-tama kita cari spesies yang ingin kita cari tahu desain primer spesifiknya di web NCBI. Nah, caranya yaitu kita buka dulu web NCBI-nya, lalu klik nukleotida. Di sini saya akan menggunakan Chana Punstata growth hormone. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik yang paling atas karena saya ingin menggunakan yang atas. Lalu, setelah muncul, kita download berbentuk file dengan format FASTA. Kita download. Lalu kita ubah namanya jadi Chana Punstata growth hormone. Nah, panjang sequence dari Chana Punstata ini yaitu 848 base pair. Setelah kita sudah mendownload file yang tadi, kita buka aplikasi namanya BioEdit. Nah, di BioEdit ini nanti kita klik file, lalu pilih file yang akan kita pilih. Nah, tadi kan ini, terus kita klik open. Nah, di sini muncul pasangan asam basanya kan. Nah, setelah itu apa yang kita lakuin? Nah, supaya mudah, kita ganti dulu namanya, biar gampang. Caranya itu, kita klik 2 kali nama sekuennya. Nah, di sini kita hapus. Yang ini kita juga hapus. Lalu klik apply and close. Ini kita akan menggunakan desain primer spesifik. Jadi saya tidak perlu melakukan pensejajaran asam basa dengan spesies lain. Karena saya hanya menggunakan satu spesies saja. Karena kita tidak perlu pensejajaran, langsung aja kita pilih yang gambarnya ini, set yang ini. Nah, set ini digunakan untuk membedakan mana yang guanin, timin, adenin, dan juga sitosin. Selanjutnya, kita akan memperbesar tampilan dari pasangan asam basa ini. Nah, caranya itu tinggal kita klik File, terus kita pilih Graphic View. Nah, di sini kan muncul ini. Kita perbesar dulu. Nah, kita ganti page width-nya menjadi 15. Lalu, klik Redraw. Nah, seperti ini ganti tampilannya. Selanjutnya, kita akan buka file di sini. Lalu kita klik asal, di sini klik kanan, terus pilih new, pilih text dokumen. Nah, di sini kita namain sesuai dengan keinginan. Nah, tujuan kita membuat dokumen ini adalah untuk mengetik primer forward dan juga primer refresh. Setelah itu kita klik dulu iniannya. Nah, di sini kita ketik forward. Nah, untuk primer forward, saya akan menggunakan di rentang panjang sequence 115 sampai 138. 115, kita tulis dulu. Kita tulis 115 itu dari sini, dari G ini, sampai dengan A ini. Sampai dengan G ini. Kita tulis dulu. Primer ini berjumlah 24 karena maksimalnya itu primer itu berjumlah 26. Nah, selanjutnya kita akan menentukan reverse. Nah, kandidat reverse yang akan saya pilih itu berada di rentang 422 sampai 445. Nah, dari G sampai C. Dari sini sampai sini. Kita ketik lagi.
Nah, karena ini adalah reverse, jadi kita harus kembalikan. Menjadi Nah, kalau sudah, kita akan buat reverse complement, yang mana dari C ini ke G, T ini ke A. Kualitas dari primer ini menggunakan web IDT DNA dan juga NCBI. Nah, yang digunakan untuk memeriksa kualitas primer ini adalah IDT DNA, yang mana penggunaan IDT DNA ini harus login akun terlebih dahulu. Nah, setelah login akun, kita klik Tools, lalu di sini ada tulisan Oligo Design and Handling. Nah, di bawahnya ini ada Oligo Analyzer Tools. Nah, kita klik. Di menu ini, kita isi primer forward terlebih dahulu. Nah, setelah udah, kita klik Enter. Kita klik Analyze. Nah, setelah kita udah klik Analyze, di sini kan muncul ada panjangnya, terus ada GC kontennya, dan juga ada melt temperaturnya. Nah, di sini terlihat bahwa panjang sekuensinya itu 24, dengan GC kontennya itu terbilang sangat ideal, karena GC konten yang optimum itu berkisar antara 40-60%. Nah, selanjutnya ada melt temperatur yang sebesar 59,5 derajat Celcius, yang mana di sini terbilang menurut saya kurang ideal, karena nilai optimum dari melt temperatur ini sebesar 52-58 derajat Celcius. Yaitu kita klik hairpin. Tertera ada struktur hairpinnya. Ada delta G, ada TM, dan lain-lainnya. Nah, di hairpin ini, nilai TM-nya itu harus lebih rendah dibandingkan dengan TM primer yang sebelumnya. Nah, di sini juga ada delta G ya, yang mana nilai delta G ini harus lebih dari minus 6. Nah, dilihat dari sini, kalau nilai ini sangat baik karena memenuhi syarat dari delta G yang sudah diberikan. Dan juga TM ini terlihat sangat baik. Yang sudah, kita akan klik self-dimmer. Nah, bisa kita lihat ya, self-dimmer di sini memiliki delta G sebesar minus 3,14. Dan nilai delta G ini kan persyaratannya lebih dari minus 6. Jadi termasuknya masih bagus. Dan juga dari self-dimmer ini diusahakan ya, untuk struktur primer ini tidak boleh menempel di ujung 3. Karena kalau menempel, dia akan berubah menjadi dimmer. Setelah kita ke self-dimmer, kita akan ke heterodimmer. Nah, di heterodimer ini, yang secondary sequence ini kita isi dengan reverse primer. Lalu kita klik calculate. Nah, di heterodimer ini ada delta G dengan nilai minus 4,99, yang mana nilainya ini masih terbilang memenuhi syarat dari delta G. Nah, setelah kita melihat kualitas primernya ini ada berkualitas baik, kita selanjutnya akan ke web NCBI untuk mengkonfirmasi apakah primer ini spesifik atau tidak. Nah, caranya itu kita ke NCBI, ke web NCBI, lalu klik Blast. Setelah kita klik Blast, muncul tampilan seperti ini, kita akan scroll ke bawah. Di sini ada primer Blast, kita klik. Lalu, kita akan masukkan forward primer dan juga reverse primer. Setelah itu, kita scroll ke bawah lagi, pilih database-nya ini menjadi NF, lalu organisme ini kita akan ganti menjadi Actinopterygii.
Nah, setelah itu kita klik show, pilih get primer. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa melihat panjang sekuennya itu 24, dengan TM-nya itu 63,29, lalu GC-nya itu 54,17, dan juga save complementarity-nya ini adalah 3. TM di sini menurut saya kurang baik, karena nilai optimum dari TM itu kan 52 sampai 58. Nah, kalau di GC di sini menurut saya baik karena nilai optimum dari GC ini adalah 40 sampai 60%. Nah, kita bisa juga lihat di bawah ini produk untuk target template ini bisa digunakan di Encenais naucrates, yaitu ikan gemi, yang mana ikan gemi template ini bisa digunakan di ikan gemi untuk genomnya. Mungkin sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.